Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Gaisani dari kelas 11 IPA 1 absen 1. Di sini saya sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vnita Citra Utama dari kelas 11 IPA 1 absen 02. Di sini saya sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maghfirah Wahdania Putri dari 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Budi Satrio, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Nuriman dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Dini Alianti, kelas 11 IPA 1, absen 26. Saya sebagai penyaji. Assalamualaikum, saya Satus Abdullah dari kelas 11 IPA 1, absen nomor 30 sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Nasrul Huda, kelas 11 IPA 1, absen 33. Bagian saya dalam kelompok 1 ekonomi adalah bagian penyaji atau presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zabah Pradana dari kelas 11 IPA 1. Ingin melakukan presentasi tentang kebijakan ekspor impor Indonesia pada 5 tahun terakhir bersama dengan kelompok saya, dan saya sendiri sebagai ketua ingin membuka diskusi ini. Dan yang pertama adalah pembukaan. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antar dua negara atau lebih. Manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara yaitu memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, dan meningkatkan kualitas konsumsi dan mempercepat ahli teknologi. Perdagangan internasional Indonesia memiliki beberapa kebijakan umum, antara lain kebijakan di bidang ekspor dan impor. Berikut kebijakan di bidang ekspor dan impor dalam 5 tahun belakangan. Kebijakan di bidang ekspor. Yang pertama, diskriminasi harga. Jika ditelaah lebih dalam, diskriminasi harga adalah penetapan harga dari suatu barang yang berbeda di masing-masing negara. 2. Pemberian premi. Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan perdagangan internasional diambil oleh pemerintah demi memajukan ekspor. 3. Dumping. Demi merupakan penetapan harga barang ekspor yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga tersebut di dalam negeri. 4. Politik dagang bebas. Secara garis besar, politik dagang bebas adalah suatu kondisi di mana masing-masing pemerintah negara memberikan kebebasan dalam kegiatan ekspor dan impor. 5. Larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, kebijakan satu ini mengacu pada pelarangan ekspor untuk barang-barang tertentu ke luar negeri. Alasannya meliputi kondisi ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Saya akan menjelaskan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang pertama ada kuota. Dalam konteks impor, kuota berarti jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu dan telah diprediksi sebelumnya. Dan yang kedua ada tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif merupakan penerapan tarif yang terbilang tinggi untuk impor barang-barang tertentu supaya daya saing barang produksi dalam negeri meningkat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subsidi. Tak sedikit orang yang lebih suka membeli barang impor daripada produk negeri sendiri, karena harganya yang lebih terjangkau. Tujuannya untuk menekan harga barang produksi lokal sehingga produk-produk tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan produk impor. Selanjutnya adalah larangan impor. Kebijakan satu ini dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut diharuskan untuk menghemat devisanya. Bukan hanya itu saja, barang-barang yang dianggap berbahan juga akan dikenakan kebijakan larangan impor tersebut.
saat ini terjadi pandemi virus corona, terjadi peningkatan kebutuhan sehari-hari. Saat ini fokus pemerintah tertuju pada stok barang dan kelancaran pasokan. Oleh karena itu, pemerintah membuat 4 kebijakan, yakni yang pertama, pemerintah melakukan penyederhanaan terkait ekspor, mulai dari aturan sistem sertifikasi dan legalitas kayu atau SPLQ, hal sertifikat, dan surat keterangan asal. Yang kedua, pemerintah melakukan penyederhanaan terkait impor. Yang ketiga, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor terhadap 500 importer terpercaya untuk memperlancar pemasukan bahan pokok dan bahan industri. Yang keempat, pemerintah akan mengurangi logistik cost, melakukan efisiensi di proses logistik dengan cara mendorong yang namanya nasional logistik ekosistem. Kesimpulan pada penjelasan-penjelasan teman-teman saya tadi ialah ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap ekspor impor Indonesia pada 5 tahun terakhir, dan seperti contoh tadi pada masa pandemi virus COVID-19 ini, menurut saya itu sedikit membantu ekonomi Indonesia karena pada awal pandemi ini ekonomi Indonesia sangat mengalami penurunan yang sangat drastis, dan sekarang pun sedikit membaik karena dengan kebijakan-kebijakan tersebut ekonomi Indonesia mulai tumbuh sendiri dan sampai akhirnya mulai sedikit stabil. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.